بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti Ustaz Haikal bertausiah, tapi dulu ada beberapa hal yang perlu diinformasikan kepada bapak-bapak sekalian mengenai pelaksanaan amalan pada bulan suci Ramadan ini. Baiklah, pertama kali kita mengucapkan alhamdulillah ya, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan sholat Isya, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih yang sebelumnya dilakukan adalah tausiah. Mungkin tidak terasa setahun yang lalu kita juga pernah di sini, saya juga pernah berdiri di sini, sehingga waktu berjalan begitu cepat. Sholawat serta salam semua dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang perlu diinformasikan, bahwa insya Allah pada selama bulan Ramadan ini kami dari DKM Masjid Al-Muhajirin akan memberikan fasilitas beribadah kepada bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah tentunya tarawih. Jadi seperti biasa, jadi sampai tanggal 20 sebelum tarawih, sebelum sholat tarawih kita ada tausiah dulu, itu sampai tanggal 20 Ramadan. Nanti dari mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 itu tidak ada tausiah, tidak ada ceramah, tapi nanti malamnya kita menambahkan ada sholat bagi yang menginginkan sholat malam sekitar jam 3 jam 2 kita melaksanakan sholat di sini, dan bagi para bapak sekalian nanti sekalian mengundang tanggal 21 Ramadan ada kajian, ada sholat malam. Kemudian juga di sini juga ada pesantren kilat anak-anak. Nah, jadi pesantren kilat anak-anak juga memang seperti biasa juga dilaksanakan. Jadi para bapak-bapak juga yang punya anak, punya cucu-cucu, silahkan disekolahkan di sini ya. Ada pesantren kilat sekitar 10 hari lah ya, antara 1 minggu sampai 10 hari. Jadwalnya masih sedang dipaskan karena memang berbenturan ya, ada memang sekolah yang SMP-nya berbeda gitu liburannya. Jadi di sini kita mengambil waktu yang memang mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan gitu. Jadi sekali lagi bagi para bapak-bapak yang punya cucu atau anak yang masih remaja, SD, SMP, SMA, silahkan untuk mendaftarkan nanti untuk pesantren kilat. Kemudian juga di sini kami juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah. Kemudian juga kami juga menyalurkannya untuk terutama untuk Idul Fitri, zakat fitri tentunya, dan untuk zakat ma juga akan kami salurkan dan juga akan kami kelola. Kemudian juga kami juga mengadakan selama 10 hari terakhir adalah i'tikaf. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga mengadakan i'tikaf. Jadi cuma kita dibatasi hanya 15 jemaah saja. Jadi maka silakan bagi yang ingin beriktikaf di masjid sini, mangga duluan daftarnya supaya tidak kehabisan jatah tempat kan itu. Insya Allah waktu yang sudah iktikaf ini di sini kita lancar-lancar saja, dan memang sengaja pada waktu iktikaf juga kita tidak mengadakan tausiah, tapi lebih kepada bagaimana kita secara mandiri kita mengadakan pengajian internal di dalam, tapi lebih kebanyakan kepada membaca Al-Quran. Kemudian juga pada selama bulan Ramadan juga ceramah subuh yang biasa dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu subuh juga untuk supaya bapak-bapak sekalian juga bisa taklim sendiri, baca Quran sendiri. Jadi itu juga sementara diliburkan sampai pertengahan Syawal. Insya Allah pertengahan Syawal ke sana kita sudah bisa dimulai lagi. Ada lagi mungkin itu saja pengumuman. Jadi kalau punya Bapak ada TV informasi di sini belum bisa dipakai, jadi di situ ada informasi siapa penceramah
untuk sebelum taraweh dan informasi-informasi lainnya. Kemudian juga kalau misalnya untuk ceramah nanti bisa digunakan juga untuk layar ceramah, bukan ustadz yang diperlihatkannya, tapi materinya nanti ada. Mungkin belum bisa belum bisa difungsikan karena memang belum selesai. Kenapa? Oh ya. Kemudian juga ada form amaliyah Ramadan. Jadi ada di kiri kanan ada form amaliyah. Jadi ini hanya untuk mengukur diri sendiri gitu ya. Apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum. Jadi di sini ada beberapa catatan untuk mengukur sampai sejauh mana sih apa yang sudah kita laksanakan. Seperti misalnya bagaimana sholat fardunya. Jadi ini memang kita menilai diri sendiri. Apakah hari ini kita 5 harinya sholat berjamaah bersama-sama atau bagaimana selama 30 hari. Di sini yang dilihat ini hanya betul-betul hanya bagaimana kita mau memotivasi diri, bagaimana kita menilai diri sendiri. Agar memang harus tiap hari kan harus terukur. Hari ke-1, ke-2 sampai 30. Kalau contohannya bagus semua, alhamdulillah. Barangkali itu yang kita yang kita inginkan, yang kita maui kan gitu. Jadi ada contohnya di sini ada sholat wajib, ada sholat rawatib, sholat duha, sholat mutlak, nggak terlalu baca, qiyamul lail dan lain. Nanti bisa bapak-bapak sekalian bisa dilihat ya untuk mencoba menilai diri sendiri selama 30 hari ini. Apakah amalan saya ini berkembang atau tidak begitu? Untuk mengingatkan diri sendiri. Silakan, itu sudah ada di kiri kanan dan di belakang. No? Oh iya, jadi memang harus punya target tentunya dari kita ini sekalian. Yang penting kan seperti tadi katakan oleh Imam bahwa tujuan daripada semua adalah lalakum tattaqun, untuk bertakwa. Tentunya takwa itu kan tidak bisa demikian saja. Jadi kita harus melakukan amaliyah. Ya targetnya tentunya semuanya adalah target yang paling baik ya. Punya target katakan sholat wajib, target utamanya adalah ikut takbiratul ihram bersama-sama imam setiap saat. Kemudian sholat rawatib yang 12 rakaat selama sehari kan, dari mulai sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib dan setelah isya 12 rakaat ya. Kemudian lain-lain itu target utamanya tentu saja. Itu bisa tidak kita laksanakan dan seterusnya. Mungkin itu saja. Selanjutnya mangga Pak Ustadz Haika untuk berceramah. Maaf nih waktunya tersita sedikit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati kita semua. Pernahkah dalam kehidupan kita mengalami suatu penawaran yang menggiurkan? Kita ditawarkan sesuatu yang menggiurkan. Baik, contohnya seseorang ketika dia sekolah, dia ditawarkan, kamu kalau belajar benar, kamu dapat beasiswa, dapat kampus terbaik, yang kamu dapat kerja yang paling bagus. Atau misalnya dalam pekerjaan, kita bekerja di instansi, kalau kamu bisa mengerjakan sejumlah tugas ini, asesmen, kamu bisa naik promosi jabatan, naik golongan, kamu dapat sejumlah fasilitas ini dan itu. Ataupun misalnya tender pekerjaan. Nih, kalau bisa ngerjain tender ini nih, kita bisa hidup enak sampai anak cucu. Apa yang kita kerjakan menghadapi hal seperti itu, atau tawaran seperti itu? Dalam urusan dunia, kita pasti bersemangat. Tadi ketika ditawarkan begini dan begitu, kalau urusan dunia kita cari ilmunya benar-benar apa saja, syarat-syaratnya apa saja yang harus saya penuhi. Jangan sampai kemudian tender kita lepas dari tangan kita, atau jangan sampai kemudian jabatan ini juga lolos dari diberikan kepada saya dan seterusnya. Lalu kita habiskan waktu kita, perhatian kita. Andaikan kemudian kita ditugaskan jauh dari keluarga kita, kita bersabar. Kenapa?
Karena kita tahu bahwa kita nanti dapat hidup enak setelah ini, atau kita dapat jabatan enak, dapat fasilitas tertentu. Ya. Padahal dalam urusan dunia tidak ada yang pasti. Betapa banyak orang mengejar bisnis, tender dengan harapan ini dan itu mendapatkan keuntungan besar. Besok harinya keuntungan depan mata, temannya sendiri yang bawa kabur keuntungannya. Seseorang lagi kejar karir, tiba-tiba di kantornya ada yang tidak suka, ya, lalu kemudian akhirnya dia justru dipindahkan ke departemen yang dia tidak sukai, dan seterusnya. Andaikan kita pun dapat, misalnya kita mendapatkan urusan dunia, kita dapat tender, dapat jabatan, berapa lama jabatan kita bisa dapat? Ada waktunya kita pensiun, ada saatnya pergantian kepemimpinan. Kita punya uang hasil dari tender, ada saatnya kita kemudian tidak bisa gunakan harta sama sekali, nggak ada nilainya. Ada waktu-waktu tertentu yang sama sekali kita tidak bisa gunakan harta tersebut. Contohnya membeli nyawa seseorang ketika seseorang sudah berada di penghujungnya. Itulah dunia. Tapi kita coba renungkan, biasanya kita dalam urusan dunia kita selalu bersemangat, kita punya ambisi-ambisi, ya. Tapi berbeda dengan urusan akhirat. Urusan akhirat, ketika seseorang mendapatkan tender yang Allah berikan pemberian yang terbaik, al-jannah, surga. Apakah terbatas? Kita dengarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Beliau katakan, bagi seorang yang masuk surga, yunadi munadin, akan ada seseorang yang menyeru kepada dia. Apa yang dikatakannya? Innaka antasihu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kau setelah di sini, kau akan selalu sehat dan tidak akan pernah merasakan sakit sama sekali. Kita uang banyak, bisa beli obat-obatan terbaik, dokter dengan fasilitas dengan fasilitas lengkap dari rumah sakit. Kita juga jaga kesehatan. Ada waktunya kita, semua obat tidak bisa mempan di tubuh kita ketika kita sakit, Pak. Tapi di sana dikatakan antasihu wala tasqamu abada. Engkau akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit. Wa innaka antahyau fala tamutu abada. Dan sesungguhnya engkau di sini, engkau akan selalu hidup dan engkau tidak akan pernah mati sama sekali. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW katakan, penyeru itu juga akan berkata, wa innaka antashibbu wala tahramu abada. Dan sesungguhnya engkau akan selalu muda dan tidak akan pernah merasakan tua. Subhanallah. Cantiknya seorang wanita di sini, gantengnya kita, ketika kita berkaca tahun demi tahun selalu kemudian bertambah buruk, Pak. Bukan bertambah ganteng atau cantik, ada habisnya. Tapi di sana Nabi SAW katakan antashibbu, kau akan selalu muda. Karena penduduk surga akan diberi usia 33 tahun dengan ukuran tubuh sesuai dengan ayah mereka, Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta atau sekitar 30 meter. Lalu kemudian juga Nabi SAW katakan bahwa penyeru itu akan berkata, wa innaka antan'amu wa la tab'asu abada. Dan sesungguhnya engkau akan selalu mendapatkan kenikmatan dan engkau tidak akan pernah merasakan kesulitan sama sekali di sini. Subhanallah. Orang yang punya banyak duit, jabatan besar, apakah dijamin bahwa dia mendapatkan kenikmatan, terkenal? Sama sekali tidak, Pak. Kalau kita tahu di hatinya, bisa jadi penuh tekanan. Duit banyak tapi tekanan terus. Kita lihat banyak, contohnya orang terkenal, kaya. Siapa misalnya? Michael Jackson. Andaikan semua itu bisa membeli kebahagiaan dan kenikmatan, dia tidak akan mati dalam keadaan meminum obat penenang. Dia butuh obat penenang karena tidak ada kebahagiaan. Tapi ini yang menjanjikan. Yang berkata adalah as-sadiqul masduq, janji yang tadi disebutkan, orang yang paling jujur dan terpercaya. Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau disifatkan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW itu nggak pernah bicara dari hawa nafsu, nggak mungkin ngarang-ngarang. Ya, akan tetapi yang beliau katakan wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya dari pencipta alam semesta.
Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibanding Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita cerdas, seharusnya kita mengejar urusan akhirat. Itu sama dengan kita mengejar dunia, bahkan kita lebih hebat. Sadarilah bahwa kehidupan kita tidaklah seberapa dibandingkan nanti di akhirat, ya. Terutama kita sekarang insya Allah datang di bulan yang kita bisa naikkan derajat kita di sisi Allah, pahala dilipat gandakan. Di sisi lain, bulan ini kita ketahui adalah bulan pemutihan. Walillahi utaqa minan nar, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Bisa jadi kita pernah melakukan dosa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dosa besar yang seharusnya kita dicatat menjadi ahli nar, penduduk neraka karena dosa kita, ya. Namun subhanallah, ketika kita mengejar tobat dan juga kita memperbaiki amalan kita di bulan Ramadan, bisa jadi dengan itu Ramadan ini kita dibebaskan dari catatan sebagai calon penghuni api neraka. Oleh karena itu pergunakanlah baik-baik, semangatlah. Seperti kita bersemangat mencari dunia, kita dahulu mencari dunia, persiapkan dengan ilmu. Maka dengan Ramadan juga siapkan dengan ilmu. Anda akan sholat yang banyak di Ramadan, Anda akan saum. Jangan merasa jumawa, sholat kan saya sudah puluhan tahun. Tidakkah kita pernah dengar perkataan Nabi SAW, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yusalli sittina sanah, dia telah sholat 60 tahun, wala tuqbal lahu sholah, akan tetapi satu sholat pun tidak diterima. Satu sholat tidak diterima. La'allahu yatimu ruku' wa la yatimu sujud, bisa jadi dia sempurnakan rukunya tapi sujudnya enggak sempurna. Au yatimu sujud wala yatimu ruku', atau bisa jadi sujudnya sempurna tapi rukunya tidak sempurna. Padahal solat adalah amalan pertama yang kelak akan dihisab. Maka Ramadan ini galilah ilmu, carilah di mana ada pengajian mengenai tata cara solat yang benar, belajar kita di sana. Mengenai saum, jangan sampai kemudian kita saum cuman budaya saja, kebiasaan, cuman buka dan sahur saja. Kita tidak tahu, jangan-jangan kita selama ini melakukan pembatal dari saum tersebut. Butuh ilmu. Zakat, salah satu ilmu yang Anda harus pelajari bulan Ramadan ini, ya. Karena banyak orang berbondong-bondong membayar segala macam zakat di bulan ini, padahal bulan ini yang terhubung dengan zakat hanya zakat fitrah. Selain itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan bulan Ramadan. Dan orang berbondong-bondong menunjukkan ketidaktahuan. Contohnya zakat harta, berhubungan dengan nisab, dengan batas berapa kita harus membayar. Harta kita berapa yang kemudian kena kewajiban membayar zakat. Kemudian berhubungan dengan haul, apakah sudah 1 tahun, sehingga sama sekali tidak berhubungan dengan Ramadan. Ini pun harus kita pelajari. Karena Nabi SAW katakan, seseorang pemilik harta yang dia melalaikan urusan zakat ini, nggak mau peduli, mungkin bayar tapi seadanya aja, nggak mau menghitung dengan benar, nanti Allah kemudian akan bangkitkan hartanya berupa ular dalam hadis Bukhari. Di hari akhir yang akan mencabik tubuhnya, ular berbisa yang akan mencabik tubuhnya, dan dikatakan, aku adalah harta yang kau simpan dahulu. Atau juga dalam hadis yang sahih juga disebutkan, seseorang yang memiliki emas dan perak akan kemudian dia diistrika dengan emas dan perak itu pada hari kemudian di hari kiamat. Subhanallah. Oleh karena itu persiapkan diri kita juga dengan ilmu di bulan ini. Gali Al-Quran, dibaca, namun jangan lupa untuk mempelajari tafsirnya, kandungannya, terutama kandungan terpenting dalam Al-Quran mengenai tauhidullah, bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Lalu kita berdoa kepada Allah, karena ketika kita bisa melaksanakan atas apa yang kita ilmui, itu semuanya karena taufik dari Allah. Kita mohon bantuan kepada Allah. Dan jemaah sekalian, banyak orang yang kemudian di awal Ramadan, sebagian kita semangat luar biasa, tapi sudah masuk pekan kedua, ketiga kita loyo. Sebagian orang bilang, ya itu kan urusan akhirat, masih lama. Sekarang kan kita harus bertemu dengan kenyataan sehari-hari yang dekat aja deh, urusan hidup, gitu kan. Subhanallah, akhirat itu tidak jauh jemaah. Akhirat itu sangat dekat.
Ya, kita cuma diperintah beribadah, apalagi kita sekarang di bulan yang ibadah dilipat gandakan. Cuman sampai kapan? Cuman sampai mati saja. Dan kita satupun dari kita tidak ada yang bisa memastikan umur kita akan panjang atau besok kita akan sahur. Sama sekali dari kita tidak ada yang bisa memastikan. Bisa jadi ini kesempatan Ramadan terakhir kita. Setelah itu apa? Kehidupan kita akan lebih panjang. Ketika kita seseorang meninggal, dia akan ada di alam barzah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Fir'aun ribuan tahun yang lalu sampai sekarang belum kiamat, sudah berada di alam barzah ribuan tahun. Lalu nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur-kubur kita, akan berdiri di sebuah padang mahsyar. Kita akan di sana berdiri selama 1 hari dalam keadaan telanjang. Ya, 1 hari. Hanya saja Nabi SAW katakan 1 hari di sana setara dengan khamsina alfasana, setara dengan 50.000 tahun. Jadi pikirkan, renungkan perjuangan kita untuk mengejar dunia. Bisa jadi kita dapat, bisa jadi juga nggak dapat. Kalaupun dapat, kita nggak akan merasakan lama. Tapi ini promosi yang datangnya dari Allah, prestasi menggiurkan, amalan-amalan yang menjadi janjikan, fasilitas yang menggiurkan dan abadi, ya. Bisa jadi ini kali terakhir kita diberikan kesempatan. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah jemaah sekalian. Saya mengajak untuk diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian bersungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak doa agar Allah memberikan taufik kepada kita. Agar juga dengan kita memperbanyak belajar ilmu. Harus maksain untuk belajar. Dan kita bersabar. Tentunya tawaran berbuka puasa itu lebih menarik dibandingkan sholat berjamaah. Tapi solat berjamaah di sisi Allah khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, lebih baik menjadi harapan yang abadi dan selalu akan menjadi amalan yang dicatat di sisi Allah. Demikian, semoga bermanfaat, ya, semacam tasjih atau penyemangat agar kita termotivasi terus dalam Ramadan ini. Dan renungkanlah, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, bisa jadi ini terakhir, ya, yang Allah yang berikan kesempatan bagi kita untuk beramal dengan amalan yang mengantarkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabbahat bihi wa azharahu Allahu alayhi 'arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.